Ya Quran seolah-olah hanya untuk baca-baca saja. Al-Quran hanya seolah untuk dimusabakahkan saja. Tidak. Jadi ini Quran wahyu Allah, wahyu kalamullah. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menandingi membuat Al-Quran walaupun sependek-pendek surat. Sependek-pendek surat dalam Al-Quran 3 ayat. Ayat Al-Kautsar. Pernah orang kafir masa Rasulullah mau menandingi, katanya Al-Quran ini diciptakan oleh Muhammad. Muhammad malam hari baca Injil, baca Taurat, siangnya dia kumpulkan umatnya baca wahyu-wahyu, padahal isinya dari Injil dan Taurat. Itu tuduhan orang kafir. Oke, kalau itu tuduhan kamu, coba ciptakan satu surat minimal 3 ayat. Tidak sanggup, cuma 2 ayat mampu. Gak bisa 3 ayat, udah habis dia, habis akalnya. Nah, kembali kepada cerita pokok kita. Api. Setelah Allah sebutkan beberapa nikmat tentang air, tentang api, tentang nikmat yang lain dalam surah Al-Waqi'ah, para jamaah bisa baca, bisa lihat surah Al-Waqi'ah, bisa lihat tafsirnya. Allah tutup tentang nikmat, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka hendaklah kamu bertasbih dengan nama Tuhanmu yang agung. Apa itu tasbih? Tasbih artinya tanzih. Tanzih artinya mensucikan. Bukan suci fisik, tapi suci akidah. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari sifat-sifat kekurangan. Barusan ada muzakarah di Islamik. Salah satu tema diangkat masalah ketauhidan. Mungkin Bapak dan Bapak ada ikut sebagai peserta atau pendengar. Abu Blanjurun sudah kupas tuntas tentang tauhid. Nah, kita coba supaya jangan lupa setelah muzakarah, tutup kertas seminar, buang di sampah. Kertas muzakarah tinggal di lemari-lemari. Udah, jadi muzakarah hanya seremonial belaka. Enggak. Yang kita harapkan masyarakat yang mendengar, masyarakat yang membaca bisa dia implementasikan dalam kesehariannya tentang tauhid misalnya. Baiklah, pada saat berarti tasbih mensucikan. Apanya yang kita sucikan? Mana lafaz tasbihnya mana? Yang sudah populer kita tahu, Subhanallah, Maha suci Allah. Pada saat Allah memerintahkan fasabbih, artinya kamu bacalah Subhanallah, sucikanlah Allah. Dari mana kita sucikan? Sekurang-kurangnya mampu kita sucikan Allah dari lawan sifat salbiyah yang 5. Mana sifat salbiyah? Sifat Allah Ta'ala yang 20 yang wajib dan 20 mustahil dibagi kepada 4. Ada sifat nafsi, wujud. Kemudian terus sifat salbiyah 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu li hadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu disebut sifat salbiyah. Apa arti salbiyah? Ditolak yang tidak layak bagi Allah. Mana yang tidak layak bagi Allah? Yang pertama, wajib kita imani Allah itu qidam. Apa arti qidam? La awwala li wujudih. Tidak ada yang mendahului wujud Allah. Artinya Allah sudah sedia ada. Beda dengan kita. Sekarang kita ada. Sebelum ada, coba pejam mata kita. Apakah kita dari sejak mula sudah ada? Ataukah baru beberapa tahun kita ada? Kita bisa jawab, baru beberapa tahun kita ada.
Kalau umur 60 berarti baru 60 tahun muncul di permukaan bumi. Kalau umurnya 30 baru 30 tahun. Sebelum 30 tahun yang lalu kita tidak ada. Allah tidak demikian. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului ada Allah. Itu qidam. Wajib kita sucikan pada saat membaca subhanallah, maha suci Allah daripada baharu. Jadi ada makna tasbih setelah salat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan sekadar rutinitas baca subhanallah, subhanallah. Dalam hati kita sanggup, hati kita mulut membaca subhanallah, hati kita maha suci Allah daripada baharu. Maha suci Allah daripada baharu. Dari setiap hari kita bertasbih, iman kita tambah mantap, iman kita tambah kokoh. Hiruk pikuk dunia ini, ya terserahlah apa yang terjadi, terserahlah, yang penting selamatkan imanku. Subhanallah, maha suci Allah daripada baharu. Kemudian yang kedua, baqa, maha suci Allah daripada fana. Apa arti fana? La saniya li wujudi, tidak ada yang menghubungi wujud Allah. Artinya apa? Allah ada dan ada terus. Ada. Enggak ada, tidak ada. Kita sekarang ada. Sebelum ada, tidak ada. Setelah ada, tidak ada lagi. Allah enggak. Ada terus. Itu mana baqa. Pada saat kita baca subhanallah, mampu dalam hati maha suci Allah daripada fana, binasa. Udah dua. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah Ta'ala daripada makhluk. Tidak ada, nggak bisa, karena ini makhluk semua, makhluk alam semesta, makhluk ciptaan Allah. Kita terbayang dalam hati, terbayang dalam pikiran bahwa Allah ini kayak gini Allah. Enggak, itu semua yang kita bayangkan itu bukan Allah. Tidak mungkin Allah serupa dengan makhluk. Pada saat kita baca subhanallah, maha suci Allah daripada sama dengan makhluk. Terus qiyamuhu binafsih. Tidak mungkin kita urai panjang lebar, nanti di pengajian kalau panjang lebar. Di khutbah ini waktu kamu cium-cium tinggal 6 minit tu. Qiyamuhu binafsih, kalau kita artikan berdiri sendiri. Apa arti berdiri sendiri? Allah tidak perlu kepada mukhassis, tidak perlu kepada orang yang menjadikannya, karena dia orang yang menjadikan yang lain. Masa dia orang menjadikan alam semesta, dia perlu kepada alam semesta? Nggak mungkin, akal kita menolak. Wal mahal, dan tidak perlu kepada tempat berpijak. Beda dengan kita bilang kita harus ada tempat duduk sebesar apa? Sebesar pinggul kita, harus ada tempat duduk. Allah enggak. Jangan bayangkan ada ayat Allah alal aras istawa. Nah, itu kembali kepada masalah khilafiyah. Itu banyak penjelasan dan pendalamannya. Jadi jangan kita ada sebagian bahwa Allah itu orang-orang mujassimah yang menganggap Allah itu punya jisim kayak kita. Allah di atas aras sedang menjuntai kakinya, wewe aki. Mana mungkin Allah wewe aki? Enggak. Jadi pada saat kita sampai kepada zat, stop. Jangan lanjutkan lagi. Kayak mana zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Watekatro pikiran tayo dalam mencari Tuhan sampai kepada pertanyaan kayak mana zat Allah, stop. Jangan lagi lanjutkan. Jadi kita diperintahkan, dibebankan mengenal Allah hanya dengan kita kenal sifat-sifatnya saja. Yang terakhir, wahdaniyat, esa Allah. Esa dari mana? Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Apa pengertian esa? Apa pengertian tunggal? Zat Allah tidak terdiri dari mukawanat, dari unsur-unsur. Beda dengan zat kita. Ini manusia,
terdiri dari 4 unsur: air, api, angin, tanah. Allah jadikanlah kita sebagai manusia ada unsur api, ada unsur angin. Persentasenya nggak sama di antara kita ini. Yang banyak anginnya suka berubah-berubah, berarti angin-anginan. Hari ini dia bilang kayak gini, besok lain lagi. Itu nikmati sajalah kawan kita itu. Berarti dia banyak anginnya. Yang sebentar-bentar merah kupingnya, berarti banyak unsur api. Kalau kira-kira nggak sanggup, jauhi kita, bek sabi dan sebagainya. Yang lain banyak tanah. Kalau banyak tanah melempem. Saya lagi talit itik pelati ada duit talit, tetap dia kusek nggak akan lari dia. Berarti banyak tanah. Itu kita. Apakah Allah zat Allah terdiri dari kayak macam itu? Enggak. Tunggal. Bagaimana tunggal? Kalau pikiran kita nggak sampai kepada bagaimana zat Allah Ta'ala tunggal, stop, nggak usah pikir lagi itu. Akal kita terbatas. Jangankan mau pikir zat Allah, mau sebagian ilmu Allah ini kita semua akal, semua siang malam kita pelajari ini Al-Quran. Jangankan semua satu surat aja mau kita pelajari, mau kita artikan, tidak cukup waktu. Apalagi dengan akal yang terbatas ini, kita mau coba-coba pikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sekurang-kurangnya saat kita bertasbih, sanggup atau belajar dululah, belajar dengar kajian ilmu tauhid. Jadi pada saat baca subhanallah punya arti, punya makna. Jadi pembentukan karakter kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Masya Allah, kita hidup di akhir zaman ini. Kalau kita tidak berupaya paksakan diri kita untuk mengimbangi cobaan yang penuh cobaan ini, habis kita, habis generasi kita. Maka marilah penuhkan masjid, di mana ada pengajian kita hadir, masukkanlah ilmu agama ke dalam dada kita. Udah. Jadi kalau begitu Allah perintah tasbih di surat Al-Waqi'ah setelah menyebut nikmat-nikmat, maka subhanallah ini jadi untuk mensyukuri nikmat. Jadi mensyukuri nikmat bukan kayak kita syukuri sesama kawan, dikasih bayar kopi, terima kasih. Enggak, dengan Allah apa cukup dengan ngomong terima kasih? Enggak. Tapi berbaca tasbih sebanyak-banyaknya itu bentuk syukur. Satu. Kemudian kelebihan lain tentang tasbih, hadis Rasulullah, man qala subhanallah marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca subhanallah satu kali, Allah akan tanamkan sebatang kurma di dalam surga untuknya. Sekali subhanallah sebatang kurma. Kalau dalam solat atau setelah solat, dalam solat berapa tasbih hitung sendiri, habis solat berapa kali tasbih hitung sendiri. Nanti nggak mungkin sedang kita hitung-hitung itu habis waktu. Berarti sekian batang kurma sudah kita tanam di surga. Pertanyaan, untuk apa kurma lagi di surga? Kalau sekarang perlu luas sawit? Bukan. Di surga malah kita nggak makan. Tapi yang namanya manusia kan ada ini sifatnya apa ya, keinginan, dia ada bangga, ada kebanggaan, itu tetap ada di surga nanti. Di dunia nggak boleh bangga, di surga boleh. Kenapa? Surga itu kaidahnya yang nggak boleh di dunia boleh di sana. Jadi berbangga-bangga boleh di surga. Nah, kalau kawan kita ada kebun kurma yang 10 hektar, kita ada 20, ya banggalah. Ya kan? Jadi hitung sendiri Pak, berapa kali udah mengucap tasbih dalam satu hari, dalam salat subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, hitung-hitung aja. Berarti sudah sekian. Pertanyaan, kalau Bapak sudah invest kebun kurma di dalam surga, apakah Bapak enggak masuk surga? Kalau enggak masuk surga, untuk apa kebun kurma Bapak di surga? Ini supaya kita
pikir positif kepada Allah, supaya kita yakin kita bahwa ibadat kita ini diterima oleh Allah SWT. Kalau kita udah buka kebun kurma di surga, mudah-mudahan dengan kebaikan Allah, dengan rahmah rahim Allah, artinya kita ini calon-calon penghuni syurga. Berbanyaklah tasbih Bapak, mudah-mudahan. 5 menit lagi ya, sedikit lagi. Di akhir surat Waqiah, wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Karena konteksnya berhubungan dengan tasbih tadi. Di akhir surat Al-Waqiah, setelah Allah jelaskan bagaimana tiga kelompok dalam surah Al-Waqiah, ada muqarrabun, ada ashabul yamin, dan terakhir ada orang mukadzibin ad-dallin. Adapun orang-orang yang mukadzibin, orang kafir, mendustakan agama, yang sesat, fanuzulun min hamim, maka tempat mereka adalah neraka yang panas, wa tasliyatu jahim, dan mereka akan merasakan azab neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguh ini adalah kebenaran yang yakin. Jadi tingkat ilmu ada 3, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Pada saat orang kafir di dalam neraka besok, baru katanya inna hadza lahu hakul yakin. Kalaulah di dunia para rasul mendakwahkan tentang agama, mereka mendustakan, besok setelah dalam neraka baru hakul yakin. Oh, benar ya apa yang didakwahkan oleh para rasul, benar ya kalau orang kafir di dalam neraka, benarnya setelah di dalam neraka baru dia yakin benar, hakul yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim, perintah lagi tasbih, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung. Artinya apa? Kesimpulan, tasbih ini boleh untuk mensyukuri nikmat, dan tasbih ini boleh untuk menolak azab. Itu diantara hikmah perintah tasbih dalam surat Waqiah, dan banyak hikmah-hikmah lain apabila kita kaji. Maka waktulah yang membatasi kita. Sampai di sini, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan.